sudah siap? Oke, siap. 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 Oke, terima kasih. Halo Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelas 11 IPA 1, kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hazel Putra Anel, nomor presensi 17, dan saya sebagai ketua kelompok 2. Perkenalkan, saya Vera Noviana, nomor presensi 28. Saya Pak Richard Gultom, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Catherine Fiona, nomor presensi 5. Perkenalkan, saya Evelyn Kiki Teixeira, nomor presensi 12. Perkenalkan, saya Cornelia Citra Dewiana, nomor absen 7. Perkenalkan, saya Edwin Bastia, nomor presensi 11. Nama saya Laurencia Michelle, nomor presensi 22. Nah, perkenalkan, nama saya Kenzo Ferguson Lawrence dengan nomor absen saya yang ke-20. Saya Nanto Mariantes, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya David Rudolfo Pelangi, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Davin Biuduno Papelangi dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan proyek Bahasa Indonesia. Mengapa generasi YZ menolak vaksinasi Sinovac COVID-19? Sebelum itu, mari kita mengenal lebih jauh apa itu generasi Y dan Z. Generasi Z merupakan kumpulan orang yang lahir di tahun 1995 sampai 2010, yang dimana kita adalah salah satunya. Umumnya, mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai I generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Sementara generasi Y atau milenial adalah kelompok demografi setelah generasi X. Para ahli dan penelitian biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an sebagai akhir kelahiran. Sehingga generasi inilah yang paling efektif dan masih beraktivitas di luar rumah serta dapat berinteraksi dengan orang lain dan berpotensi pulang ke rumah dengan membawa virus yang meningkatkan risiko penularan di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, mereka yang seharusnya mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil
survei yang dilakukan oleh The Center for Strategy and International Study mengungkapkan bahwa generasi YZ atau usia merupakan kelompok yang paling banyak tidak percaya terhadap COVID-19 dan tidak percaya terhadap vaksin. Alasannya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang paling pertama adalah pada kondisi alamiah atau psikologis secara umum bahwa kelompok yang muda mungkin lebih jarang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan kelompok yang lebih tua. Sehingga kelompok yang lebih muda ini menganggap tidak perlu divaksin. Yang kedua, tingkat pendidikan semakin baik dibandingkan kelompok yang lebih tua. Oleh karena itu, dia bisa lebih banyak menilai, lebih banyak menggali informasi tentang vaksin ini, terutama tentang efektivitas vaksin. Yang terakhir, dengan beredarnya berita hoax, yaitu oleh seorang anggota DPR Komisi 9 dari PDIP, Ripka Tiptaning, yang ramai menjadi perbincangan netizen lantaran terang-terangan menolak vaksin COVID-19 Sinovac asal Cina. Dengan pendapat beliau, banyak masyarakat juga menolak vaksin COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semua, saya Cornelita Dewianti nomor presensi 7. Di sini saya akan menjelaskan proyek kolaborasi di pelajaran matematika wajib. Kami telah menyediakan barcode yang berisi poster infografis yang bisa kalian akses. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, tema proyek kolaborasi kelompok kami adalah hubungan COVID-19 dengan generasi YZ. Di presentasi kali ini, saya menyuguhkan grafik efikasi dari jenis vaksin yang masuk ke Indonesia. Apa ada yang tahu apa itu efikasi? Dan mungkin kalian pernah mendengar apa itu efektivitas. Apa perbedaan dari kedua kata tersebut? Saya akan menjelaskan. Efikasi adalah persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi. Jadi, efikasi menunjukkan kemampuan vaksin untuk melemahkan virus tetapi dalam konteks penelitian. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan vaksin dalam menurunkan kejadian penyakit di dunia. Dengan kata lain, efikasi itu merupakan vaksin yang sudah diuji coba kepada orang dan mendapat peluang kesembuhan misalnya sekitar 80% atau 70%. Sedangkan efektivitas merupakan perkiraan kemampuan vaksin untuk melemahkan virus. Misalnya vaksin kemungkinan berhasil sekitar 90%. Di dalam grafik terdapat jenis vaksin yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, vaksin Sinovac Biotech. Efikasinya mencapai 65,3%. Vaksin AstraZeneca mencapai 90%. Vaksin Sinopharm mencapai 79,34%. Vaksin Pfizer-BioNTech mencapai 95%. Vaksin Moderna mencapai 94,5% dan Sinovac Biotech mencapai 91,25%. Dalam grafik ini, saya mencari pertambahan jumlah pasien COVID-19 tanggal 31 Januari hingga 28 Februari 2021. Bisa dilihat dalam grafik tersebut mengalami penurunan jumlah pasien. Pada saat tanggal 31 Januari, jumlah pasiennya mencapai 12.001 orang dan terus mengalami penurunan hingga tanggal 28 Februari, jumlah pasiennya sebanyak 5.560 orang. Kenapa bisa mengalami penurunan di tanggal 28 Februari? Karena adanya pengaruh dari efektivitas vaksin yang bekerja. Hal ini didukung dengan vaksinasi yang terus dilakukan. Adapun Indonesia melakukan vaksinasi pertama tanggal 13 Januari 2021 dan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang melakukan vaksinasi. Dari data yang saya dapatkan, vaksinasi akan terus dilakukan supaya bisa mencapai target vaksinasi yang pemerintah inginkan dan penyebaran virus corona akan berkurang. Saya telah memprediksi pertambahan jumlah pasien COVID-19 dengan rumus pertumbuhan. Diketahui B adalah rata-rata dari persentase pertambahan jumlah pasien sekitar 2,4%, N adalah 1 bulan, dan PO adalah jumlah pasien dari tanggal 31 Januari hingga 28 Februari 2021, sejumlah 268.321 orang. Dicari berapa pertambahan jumlah pasien pada tanggal 1 Maret hingga 31 Maret 2021.
Cara menjawabnya dengan rumus PN sama dengan 1 ditambah B dipangkat N dikali PO. PN 1 ditambah 2,4% dipangkat 1 dikali 268.321. 1,024 dikali 268.321, hasil akhirnya adalah 274.761 orang. Prediksi ini bisa jadi lebih dari nilai yang diperkirakan, ataupun sebaliknya kurang dari nilai yang diperkirakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semua orang mau melakukan vaksinasi agar virus corona ini cepat berakhir. Sekian penjelasan saya, jika ada salah kata atau perbuatan menyinggung para penonton, saya mohon maaf. Terima kasih. Inilah Evelyn. Dia adalah seorang yang bisa disebut sebagai generasi Z karena ia lahir pada tahun 2005 dan tumbuh dalam dunia digital. Sehingga ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menggunakan perangkat elektronik dibandingkan membaca buku. Suatu ketika saat ia sedang membuka media sosialnya, ia menemukan sebuah artikel yang berisikan berita hoaks mengenai vaksinasi COVID-19. Karena generasi Z adalah generasi yang cepat menangkap dan memperoleh informasi, ia pun langsung mempercayainya dan mengajak teman-temannya untuk tidak melakukan vaksinasi COVID-19, dan tentunya mereka pun ikut terpengaruh dengan hal tersebut. Dari cuplikan cerita tersebut, kita mengetahui bahwa Evelyn sebagai generasi Z masih belum percaya dengan vaksinasi COVID-19 ini. Maka pertama-tama saya Evelyn Kiki Tesyaran dari 11 MIPA 1 kelompok 2 akan menjelaskan manfaat apa saja yang kita terima ketika divaksinasi. Terdapat dua manfaat dari vaksin COVID-19, yaitu yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksin Sinovac COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh kita untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko kita untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala-gejala yang berat dan juga komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit ataupun meninggal karena COVID-19 akan menurun. Menurut ahli kesehatan Hasbullah Tabrani, menjelaskan bahwa vaksin sebagai pelatih untuk tubuh kita agar bisa mengenal virus yang membahayakan tersebut. Sehingga vaksin COVID-19 bekerja untuk dapat mematikan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, mendorong terciptanya herd immunity yang dapat membantu memulihkan keadaan seperti sedia kala. Penelitian menyebutkan bahwa untuk menciptakan herd immunity, minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti Gen Z. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal dan kita mau menerimanya, vaksin COVID-19 akan mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Serta perlahan kondisi akan membaik, kita bisa kembali sekolah dan kuliah tatap muka, bekerja di kantor, perekonomian juga semakin membaik seperti sedia kalanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja vaksin melalui animasi berikut ini. Vaksin Sinovac bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat merespon virus COVID-19. Virus corona yang sudah mati tidak dapat bereplikasi, sehingga peneliti menariknya dengan sejumlah senyawa berbasis aluminium atau adjuvan. Adjuvan akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan respon terhadap vaksin. Virus corona dalam vaksin ini yang disuntikan di lengan manusia dalam kondisi mati dan tidak akan menyebabkan infeksi COVID-19. Saat masuk ke dalam tubuh,
beberapa virus yang tidak aktif akan ditelan oleh sistem kekebalan, yaitu sel pembawa antigen. Sel yang membawa antigen merobek virus corona menjadi beberapa fragmen, lalu sel T dalam tubuh kita membantu mendeteksi fragmen tersebut. Apabila cocok dengan salah satu protein pada sel T menjadi aktif dan menjadikan sel kekebalan lain untuk merespon vaksin. Sel B sebagai kekebalan lain mempunyai protein yang dapat menempel pada virus corona. Sel T membantu mencocokkan fragmen dengan sel B. Jika cocok, sel B akan berkembang biak dan menghasilkan antibodi untuk kekebalan tubuh. Setelah divaksinasi, sistem kekebalan tubuh dapat merespon infeksi virus corona yang hidup dalam tubuh kita. Dengan mengetahui manfaat dan cara kerja dari vaksin Sinovac COVID-19, maka saya mengajak, ayo kita sebagai generasi Z yang suka berdialog dan sangat mampu dengan teknologi harus mau divaksin, bahkan ikut menginformasikan baik secara langsung maupun lewat media sosial. Untuk negara kita, bumi kita tercinta. Simulasi pelaksanaan vaksin mulai dilakukan di Puskesmas Tapos Depok. Hal itu bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan hingga jumlah SDM yang diperlukan. Dalam simulasi, diperlukan waktu selama 45 menit bagi warga yang divaksin. Itu sudah termasuk dengan pemantauan pasca vaksin selama 30 menit, serta proses pendaftaran sekitar 15 menit. Penerima vaksin akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Dimulai dengan cuci tangan, pengecekan surat menyurat, pemeriksaan kesehatan, hingga penyuntikan. Ada juga protokol menunggu reaksi setelah disuntik selama 30 menit. Simulasi ini juga bertujuan untuk mengetahui jumlah kapasitas satu puskesmas dalam memberikan layanan vaksin. Karena vaksin akan disuntikan sebanyak 2 kali pada orang yang sama. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Edwin Brastia yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual yang kami rangkum dalam Breaking News pagi ini 25 Maret 2021. Masyarakat di Indonesia masih belum percaya dengan penyuntikan vaksin COVID di Indonesia. Bahkan banyak juga yang tidak mau untuk disuntik vaksin meskipun itu gratis. Maka dari itu, Breaking News akan menampilkan kandungan yang ada dalam vaksin COVID dan diharapkan masyarakat dapat mempercayai vaksin tersebut. Saya Edwin Prastia akan kembali beberapa saat lagi setelah menyimak tayangan video berikut ini. Kandungan yang ada dalam vaksin COVID-19. Yang pertama itu virus yang sudah dimatikan. Vaksin COVID Sinovac ini dikembangkan dengan metode inactivated, artinya virus yang berada di dalam vaksin ini sudah dimatikan. Lalu yang kedua, aluminium hidroksida atau ALOH3. Bahan ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Yang ketiga, larutan fosfat dan 3PO4. Berfungsi sebagai penstabil atau stabilizer vaksin. Terus yang keempat, natrium klorida atau NaCl berfungsi sebagai isotonis untuk memberikan kenyamanan saat penyuntikan. Hasil efikasi uji klinis di Indonesia mencapai 65,3%. Efikasi ini merujuk pada tingkat kemajuran atau khasiat vaksin ini. Biasanya, orang yang sudah mendapatkan suntik untuk kedua kalinya akan kembali berkegiatan di tengah masyarakat, apakah ia terhindar dari paparan corona atau tidak. Data imunogenitas vaksin ini sampai 3 bulan cukup baik, yakni di atas 99%. Imunogenitas menggambarkan kadar antibodi yang meningkat kemudian bisa menetralisir dan membunuh virus yang masuk dalam tubuh manusia. Nampak dari hasil pemantauan dan analisis dari proses uji klinis yang dilakukan
di Indonesia dan juga mempertimbangkan hasil uji klinis di Brasil dan Turki. Vaksin Sinovac menunjukkan kemampuan dalam membentukkan antibodi di tubuh dan kemampuan antibodi yang membunuh atau menetralkan virus dengan periode pemantauan selama 6 bulan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Dun Pastia, pembawa acara Breaking News pagi ini. Pamit undur diri, mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Halo, saya Vera Noviana. Saya membahas materi matematika minat. Jadi yang akan saya bahas adalah jumlah pelaku aktif sosial media dan pengguna e-commerce di Indonesia yang meningkat pesat di masa pandemi ini, yang dimana generasi Y, Z yang mendominasi. Yang pertama, saya akan membahas jumlah generasi Z yang menggunakan sosial media pada saat pandemi pada tahun 2019 hingga 2020 dan penyebab kenaikan. Dari data grafik pada infografis membuktikan jika dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang disebabkan karena pandemi yang melanda ini, berdampak juga bagi generasi Z yang dimana rata-rata masyarakatnya adalah masih pelajar yang harus bersekolah. Lalu saat menggunakan sosial media pastinya lebih sering daripada biasanya sebelum pandemi, karena mereka lebih mempunyai waktu yang banyak pada saat di rumah. Yang kedua, media sosial yang paling diminati pada saat pandemi. Dari data infografis diketahui jika secara umum yang paling banyak diminati adalah aplikasi YouTube. Yang ketiga, jumlah pengguna e-commerce tahun 2019 hingga tahun 2020 dan penyebab kenaikan dan penurunannya. Jadi, berdasarkan data grafik pada infografis, bisa dihitung menggunakan rumus matematika minat, yaitu rumus trigonometri. Untuk mengetahui kenaikan dan penurunannya dengan menggunakan rumus tanen, yaitu tan alfa sama dengan 0,58, tan B sama dengan 52,4, tan C sama dengan 0,25, dan tan D sama dengan 20,6. Penyebab kenaikan diakibatkan karena masa pandemi yang tidak memperbolehkan masyarakat untuk keluar rumah. Sehingga aplikasi e-commerce satu-satunya cara untuk memudahkan orang-orang untuk membeli keperluan atau kebutuhan sehari-harinya tanpa harus keluar rumah. Penyebab penurunan, karena kemungkinan banyak pembeli yang lebih memilih aplikasi yang lebih menawarkan promo atau diskon yang lebih banyak atau lebih besar dibandingkan aplikasi yang lainnya yang mungkin tidak menawarkan seperti promo atau diskon, atau mungkin promo atau diskon yang ditawarkan kecil. Sehingga akan menyenangkan bagi para pembeli ketika mereka ingin membeli barang untuk keperluan sehari-harinya. Maka dari itu, jumlah pengguna dari tahun 2019 hingga tahun 2020 ada yang mengalami penurunan. Lalu, untuk melihat rata-ratanya, bisa dihitung menggunakan rumus Mann, yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn per N. Jika dilihat rata-ratanya, pengguna paling banyak yaitu terdapat pada aplikasi Tokopedia dengan 67,8 juta pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan proyek kolaborasi mata pelajaran PKN dengan judul Pandemi COVID-19 sebagai Ancaman Terhadap Kehidupan Sosial. Virus COVID-19 saat ini telah menyerang negara Indonesia. Penyebaran penyakit ini menjadi sangat cepat
Dan bahkan bukan hanya di negara Indonesia, tetapi di seluruh penjuru dunia saat ini sedang mengalami krisis kesehatan. Tetapi sebenarnya pandemi virus COVID-19 ini bukan hanya menimbulkan masalah di bidang kesehatan, tetapi di bidang lain juga. Salah satunya adalah menjadi masalah sosial. Mengapa pandemi virus COVID-19 merupakan masalah sosial? Karena kebanyakan masyarakat malah mengucilkan orang yang diindikasi terkena penyakit virus COVID-19. Contohnya yaitu banyaknya tenaga kerja kesehatan yang dikucilkan di daerah tempat tinggalnya sendiri. Hal ini tentu saja sangat menyedihkan mengingat bahwa mereka yang dianggap pahlawan dengan berada di garis terdepan merawat orang yang terpapar virus COVID-19. Namun, tak sedikit dari mereka yang mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitarnya sebagai pembawa virus. Keadaan ini diperparah dengan banyaknya berita hoax yang beredar di masyarakat, terutama di generasi milenial karena merekalah yang paling banyak menggunakan sosial media, yang membuat masyarakat semakin mudah tertipu dengan informasi yang salah. Contoh berita hoax yaitu termogan bisa merusak otak. Pernah beredar informasi bahwa sinar laser dari pengukur suhu tersebut yang diarahkan ke dahi, radiasinya dapat merusak struktur dan jaringan otak. Namun informasi ini tidaklah benar, karena cahaya itu hanyalah inframerah, bukan memancarkan radiasi apalagi laser. Atau makan bawang putih bisa mencegah COVID-19. Dan mandi air panas dapat membunuh virus. Lalu vaksin COVID-19 memiliki chip yang dapat melacak orang, ataupun vaksin COVID-19 berbahaya. Namun faktanya semua informasi tersebut tidaklah benar. Ancaman di bidang sosial ini sangat berbahaya bagi integrasi bangsa, karena jika setiap individu ataupun kelompok saling mencurigai satu sama lain sebagai pembawa virus, maka rasa persatuan kita dapat hilang. Semakin meningkatnya kasus COVID-19 setiap hari membuat orang menjadi bingung dan takut akan keselamatan diri sendiri dan orang yang mereka cintai. Tetapi hal ini membuat orang saling mengucilkan satu sama lain dan menjadi acuh tak acuh kepada sesama karena takut tertular virus COVID-19. Hal ini tentu saja sangat meresahkan dan dapat mengganggu kesatuan bangsa karena setiap individunya tidak memiliki kepercayaan terhadap sesama. Solusinya yaitu sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dengan membangun rasa persaudaraan sebagai satu tanah air dan satu bangsa dengan sesama. Lalu kita juga harus dapat meninjau berita yang kita dengar, memilah dan membaca dari platform yang terpercaya agar kita tidak mudah tertipu dengan hoax ataupun tidak mudah terprovokasi. Dan yang terakhir adalah jangan menstigma orang yang terkena virus COVID-19. Karena seharusnya di masa yang sulit ini kita saling mendukung satu sama lain, bukannya saling menjadi individualisme dan menjauhi sesama. Sekian, terima kasih. Halo, selamat datang Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman. Saya Hazal Putranel akan membahas proyek kolaborasi mata pelajaran ekonomi, yaitu hubungan COVID-19 dan juga e-commerce. Pandemi telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Asosiasi E-commerce Indonesia mengungkapkan e-commerce berjenis marketplace atau pasar daring sedang menuai panen keuntungan pada masa new normal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sebanyak 301.115.000 UMKM beralih ke usaha digital selama pandemi COVID-19. Pengunjung atau pengguna beberapa website retail Indonesia memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan selama pandemi COVID-19. Peringkat tertinggi diduduki oleh website retail Shopee dengan 71,5 juta pengguna, kemudian Tokopedia dengan 69,8 juta pengguna. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana banyak perusahaan bergerak di bidang e-commerce membukukan kenaikan volume penjualan selama pandemi ini. Bank Indonesia mencatat jumlah transaksi jual beli di perdagangan elektronik atau e-commerce meningkat hampir 2 kali lipat di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Di sisi lain, pandemi corona juga mempengaruhi laju transaksi uang elektronik. Menurut data yang dikantonginya, jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada 2019 menjadi 140 juta transaksi sampai Agustus 2020. E-commerce memberikan peran bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
baik bagi pelaku bisnis maupun pemerintah, yaitu menjadi salah satu solusi mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. E-commerce menjadi solusi bagi pebisnis offline untuk terus meningkatkan penjualan dan pendapatan tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Banyak UMKM yang beralih ke e-commerce dengan berjualan online meskipun pertama kalinya. Dengan demikian, cara ini efektif meningkatkan penjualan dari sebelumnya. Di sini peran e-commerce menjadi wadah bagi masyarakat jika ingin melakukan jual beli tanpa bertatap muka, sehingga sangat membantu di saat pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa selama pandemi Indonesia mengalami resesi ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat pada triwulan 2, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif atau mengalami kontraksi minus 5,32% year on year, jauh lebih rendah dibandingkan capaian triwulan 1 2020 sebesar minus 2,97% year on year. Namun hal ini terbantu dengan adanya e-commerce sebagai salah satu penyelamat perekonomian di Indonesia. Tentunya salah satu faktor keberhasilan e-commerce di Indonesia adalah peran dari generasi Z. Umumnya, mereka yang merupakan generasi Z disebut juga E-generation atau generasi internet atau generasi net. Hal itu sesuai dengan riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang menyebutkan pengguna internet didominasi generasi muda, di mana penetrasi internet usia 15 tahun hingga 19 tahun mencapai 91%, diikuti 20-24 tahun, dan masih banyak lagi. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan generasi muda 18 tahun hingga 35 tahun memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Dari data-data yang tercantum, telah terbukti bahwa dengan adanya generasi Z, perekonomian di Indonesia menjadi lebih stabil karena perdagangan uang yang terus meningkat. Mengingat bahwa Indonesia di masa pandemi mengalami deflasi ekonomi yang mengharuskan meningkatkan peredaran mata uang. Nah, berikut tadi adalah hubungan e-commerce dengan generasi Z. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, Bapak dan Ibu Guru. Saya Paul Richard Gultom, nomor presensi 25. Pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang proyek agama. Yang saya bahas adalah penggunaan sosial media dalam ibadah online. Nah, di sini ada 3 poin yang saya bahas. Poin pertama, saya membahas tentang peran sosial media bagi gereja selama pandemi COVID-19. Poin kedua, data hasil survei pada beberapa responden tentang ibadah online. Dan poin ketiga, kesimpulan presentasi dan saran bagi generasi Z. Iya. Poin pertama, peran sosial media bagi gereja selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, peran utama sosial media bagi gereja selama adanya pandemi COVID-19 adalah sebagai sarana berlangsungnya ibadah secara online. Pandemi COVID-19 menyebabkan semua tempat umum ditutup, termasuk rumah ibadah. Hal inilah yang membuat ibadah harus dilakukan secara online. Bisa melalui media sosial yang digunakan antara lain YouTube. Poin kedua itu saya melakukan data survei kepada teman-teman saya dan orang-orang untuk mengisi data yang saya buat ke dalam Google Form. Nah, di sini yang mengisi data banyak dari anak SMA sebesar 78%, 18,8% itu anak SMP, dan sisanya kuliah atau kerja. Nah, untuk agama mereka 50% itu dari Kristen dan 50% yang mengisi orang Katolik. Banyak yang menggunakan media YouTube sebesar 84,4%, media lainnya itu 9,4%, dan ada juga yang menggunakan Zoom 6,3%. 21,9% berpakaian sopan dan rapi serta mengikuti berlangsungnya ibadah sampai selesai. 41,9% lainnya berpakaian biasa saja dan mengikuti ibadah sampai selesai. Dan 6,5% lainnya berpakaian sopan dan rapi namun tidak mengikuti ibadah sampai selesai. Bahkan ada 9,7% dari responden yang meninggalkan ibadah dengan tidur.
Dan hampir 50% responden mengatakan bahwa kekurangan dari ibadah online yaitu kurang serius, kurang khusyuk, dan masalah jaringan. Ada juga yang menjawab kesulitan memberi kolekte karena tidak punya akun bank atau e-money lainnya. Dan responden memberikan solusi. Rata-rata solusi yang diberikan adalah mencari tempat yang tenang dan berusaha memfokuskan diri dan berdoa supaya diberi hikmat agar dapat beribadah dengan baik. Ya, poin ketiga, kesimpulan presentasi dan saran bagi generasi Z. Kesimpulannya, pada era modern ini, sosial media memang memiliki peran penting dalam kehidupan generasi Z. Banyak manfaat yang bisa kita dapat dari sosial media, yaitu berkomunikasi, menambah edukasi, dan banyak lagi. Dari data yang sudah dicantumkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sosial media membantu terlaksananya ibadah online pada masa pandemi ini. Namun, hal ini tidak sepenuhnya positif. Ada yang merasa kurang fokus karena ibadah melalui gadget. Namun, ada juga yang merasa tidak terganggu dengan kondisi apapun. Semua itu kembali pada diri kita sendiri. Dan kerinduan hati kita untuk terus mendekati diri pada Tuhan dalam kondisi apapun. Saran bagi generasi Z yaitu harus selalu mendekatkan diri, terus berharap pada Tuhan dalam kondisi apapun. Selain itu, juga harus tetap selalu rapi dan sopan dalam melakukan ibadah walaupun online. Karena Tuhan tetap melihat sikap kita dalam beribadah walaupun dari rumah. Sekian, terima kasih. Awalnya, penyakit ini disebut fenomia Wuhan oleh Pers karena gejala yang serupa fenomia. Hasil sequencing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menamai secara resmi menjadi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 12 Februari 2020. Kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020. Dunia seakan-akan menjadi hancur dan panik. Seluruh negara kacau, masyarakat risau. Kini semua menunggu kapan ini akan berlalu. Kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.877 orang menjadi lebih dari 155.000 orang. Sementara 111.000 lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai 6.759 orang. Lalu, bagaimana peran generasi muda? Tentunya generasi muda harus dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, seperti mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan keluar rumah jika ada kepentingan mendesak. Selain itu, kita generasi muda juga dapat produktif dan aktif walaupun hanya berada di rumah. Contohnya mengembangkan bakat kita dan rajin berolahraga. Kita juga dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin membaca Alkitab dan berdoa agar kesehatan keluarga kita dan kesejahteraan negara Indonesia dapat berjalan lancar. Hal ini tentunya juga berdampak pada sektor pendidikan, yang dimana harusnya bertatap muka, kini hanya bertatap layar. Awalnya di kelas, kini hanya di kamar. Halo? Iya, benar, dekat saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Iya, benar, Pak. Saya akan mengadakan kelas Zoom dengan teman-teman dari berbagai negara. Ada yang dari Amerika, Inggris, Indonesia, dan kita akan membahas seputar COVID-19. Baik, Pak.
Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Good morning to Miss, I'm fine. Sugeng enjang Bu Kiki, mature waras. I'm fine, Miss. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat ya untuk pertemuan kali ini. Ini Kenzo kemana ya? Go off cam. Halo Kenzo. Kenzo. Oh nggih, Bu. Nyuwun pangapura mau saingane kula iku error, Bu. Oke Kenzo, terima kasih atas infonya. Baik anak-anak, hari ini kita akan diskusi mengenai sejarah COVID-19 di Indonesia. Saya akan mulai terlebih dahulu. Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal juga dengan coronavirus, masih satu keluarga dengan coronavirus, penyebab wabah SARS dan juga MERS. Ketiga wabah ini memiliki kecepatan infeksi yang berbeda dalam menjangkiti para korban. Di antara ketiganya, COVID-19 adalah yang tercepat dan mengakibatkan infeksi antar manusia. Apakah sampai sini sudah paham? I understand, Miss. I agree with your statement that COVID-19 is true, can transmission faster than other disease. Benar sekali, Lauren. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan ke kalian satu persatu. Dimulai dari Azael. Menurut kamu, apakah benar jika penyakit COVID-19 ini bermula di negara Amerika Serikat? Jelaskan pendapat kamu. I think isn't true, Miss, because the true fact is the history of COVID-19 is started when the first report of the outbreak of COVID-19 from a group of pneumonia cases in Wuhan City, China, since December 2019. So the first case in China was December 2019. Oke, baik Hazael, jawaban kamu tepat sekali. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Nando. Dulu saat di Wuhan, gejala apakah yang dirasakan oleh pasien penderita? Dadi Bu, gejala saka pasien meliputi demam, malaise, watuk garing, lan dyspnea sing didiagnosis dadi gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya lelor kuwi karena pneumonia Wuhan saka pers amarga gejala sing padha rupa pneumonia. Pakole sequencing genom nunjukake menawa agen penyebabnya yaiku coronavirus sing anyar. Wah, tepat sekali. Tumben murid-murid Ibu menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kenzo. Apakah kamu bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang apa itu COVID-19? Waduh, ya iso banget, Bu. Tadi coronavirus iku keluarga gede saka macam-macam virus yang ono wis suwe iki ning ono jero kehidupan kene awak dhewe. Beberapa nang antarane iku marake flu biasa ning manungsa. Sing liyane marake watuk lan alangan pernapasan enteng. Coronavirus iki infeksi kewan, lebuk kelelawar, unta, lan sapi. Ilmuwan wis mengklasifikasikan itu coronavirus menjadi 4 subgrup, yaitu ono sing alpha, beta, terus gamma, lan delta. SARS loro iki ngrupake anggota kepitu saka keluarga virus corona sing infeksi manungsa. Ngono kuwi Bu, teko pendapat awak dhewe. Oke, jawaban dari Kenzo sudah sangat benar dan sangat tepat. Apakah sejauh ini ada yang ingin bertanya lagi? I want to ask Miss, Silakan Hazael. how about the history of COVID-19 in Indonesia? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Oke, kira-kira dari teman-teman ada yang mau membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Hazael? Me, I want to answer. Oke, silakan Hazael. Silakan Lauren.
So, a foreigner from Japan who stayed in Malaysia was overall positive COVID-19 disease and just visited Indonesia. The foreigner just met up with Indonesian peoples. There is the mother, which is 64 years old, and her daughter, 31 years old. Terawan Agus Putranto, Minister of Health, say that the one of two is dance coach. The daughter do the physical contact with that foreigner. FYI, before go to Indonesia, he was lived in Malaysia since February 14, 2020. So this patient is a dancer coach, and she was dance with her friend, which is foreigner. That is what I know, Miss. Nah, tepat sekali jawaban dari Lauren. Semoga Hatsair dapat memahami ya. Oke, anak-anak semuanya, saya sangat bangga pada pertemuan kali ini. Semoga semangat kalian terus membara, terutama di masa pandemi kali ini. Oke, sekian kelas kita pada hari ini. Ibu ucapkan sampai jumpa dan terus semangat. Thank you, Miss. Akhirnya juga kita sudah berada di akhir video proyek kolaborasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kata yang kami ucapkan, dan kritik dari saran Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman sangat kami butuhkan. Saya Hazel Putra Anel. Saya Paul Richard Gultom. Saya Kathleen Fiona. Saya Vera Noviana. Saya Cornelia Citra Dewianti. Saya Edwin Prasetya. Saya Davin Papalangi. Saya Laurencia Michelle Wijaya. Saya Kenzo Bergson Lawrence. Saya Evelyn Kiki Desyaran mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.